Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku dari Sabang sampai Merauke, berjumpa lagi bersama Bapak yaitu dalam jasa pendidikan. Hari ini kita akan membahas yaitu materi kelas 9 semester 2 yaitu tentang bab 5, harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Baik anak-anakku, sekarang kita akan langsung pembahasan kita tentang materi bab 5. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang cukup unik karena memiliki keberagaman baik dilihat dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Dari semua ini akan melahirkan berbagai status sosial, mata pencaharian, kedudukan, dan jabatan di dalam masyarakat. Nah, yang akan kita soroti pada materi tentang keberagaman sosial masyarakat Indonesia adalah masalah perempuan. Karena perempuan memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara seperti halnya laki-laki. Namun, jangan sampai kehilangan jati diri dan kodrat sebagai perempuan. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki disebut kesetaraan gender. Baik, nah sekarang kita akan membahas masalah-masalah yang timbul dari masalah sosial. Itu dikelompokkan menjadi 4 faktor. Yang pertama adalah ekonomi, tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Yang kedua adalah budaya. Kebudayaan yang berkembang saat ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing memicu munculnya masalah sosial. Yang ketiga adalah biologis, menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan sebagainya. Ini terjadi karena kurang fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Baik dari sebagian besar kondisi dari biologis masyarakat sudah terjangkit penyakit. Nah, yang terakhir adalah psikologis. Munculnya jika psikologis masyarakat sangat lemah, jika beban hidup yang berat dirasakan oleh masyarakat, khususnya di daerah perkotaan dengan pekerjaan yang cukup menumpuk, persaingan hidup yang sangat berat, sehingga akan menimbulkan stres, selalu menimbulkan luapan emosi yang dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Yang berikutnya, ini ada sebuah pendapat tentang unsur-unsur budaya yang diungkapkan oleh Tulkon dalam bukunya Universal of Category of Culture. Unsur-unsur budaya itu ada 7. Yang pertama adalah unsur sistem agama yang terdiri dari kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan. Yang kedua adalah sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan, yang mana ini adalah sebuah kunci untuk berkembangnya suatu peradaban. Yang keempat adalah bahasa, merupakan sebuah sistem bunyi dan jika digabungkan dalam aturan tertentu dapat menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa itu. Yang kelima adalah sistem mata pencaharian. Yang keenam adalah sistem teknologi peralatan, dan yang ketujuh adalah kesenian atau seni. Itulah adalah unsur-unsur kebudayaan menurut Tulkon. Berikutnya, anak-anakku yang berbahagia, kita akan membahas yaitu sistem mata pencaharian atau juga disebut sistem ekonomi yang terbagi atas beberapa bentuk. Ada 7 sistem ekonomi atau sistem mata pencaharian. Yang pertama adalah berburu dan meramu, yang kedua adalah menangkap ikan, yang ketiga bercocok tanam di ladang, yang keempat adalah bercocok tanam dan menetap, yang kelima adalah peternakan, yang keenam perdagangan, yang ketujuh adalah bidang jasa. Berikutnya kita akan meningkat lagi. Pembahasan masyarakat itu dilihat dari kemajuan teknologi berasal dari pengembangan unsur sistem pengetahuan masyarakat yang terdiri dari satu, alat-alat produktif, kedua adalah alat-alat distribusi dan transportasi dan komunikasi, yang ketiga adalah wadah atau tempat-tempat untuk menaruh barang dan kebutuhan, yang keempat adalah makanan dan minuman, yang kelima pakaian dan perhiasan, yang keenam adalah tempat berlindung dan perumahan, dan yang ketujuh adalah senjata. Baik, sekarang kita akan bahas tentang seni. Seni di dalam masyarakat itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu seni rupa yang terdiri dari seni lukis, seni patung, dan seni ukir.
yang kedua adalah seni sastra, puisi dan prosa, yang ketiga adalah seni pertunjukan seperti seni tari, seni drama atau teater, atau seni musik. Berikutnya adalah fungsi seni buat masyarakat apa? Yang pertama adalah sebagai hiburan bagi masyarakat. Kedua adalah untuk menentukan norma perilaku yang teratur. Yang ketiga adalah menambah soliditas masyarakat. Yang keempat adalah sebagai simbol komunikasi budaya dengan masyarakat lainnya. Baik, nah sekarang kita akan membahas isu yang sedang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan gender yang terjadi di masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah isu-isu yang umum berkaitan dengan gender, biasanya seperti kekerasan dalam rumah tangga, tradisi, adat istiadat, dan berbagai problematika dalam berhubungan masyarakat. Faktor penyebab permasalahan gender diantaranya adalah marginalisasi, peminggiran ekonomi, subordinasi, penomorduaan, beban kerja berlebihan, dan ketiga adalah cap-cap atau stereotypes negatif, kekerasan berbasis kodrat perempuan. Baik, nah sekarang kita akan bahas program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan. Yang pertama adalah peningkatan kualitas hidup perempuan, yang kedua adalah peningkatan upaya perlindungan perempuan, yang ketiga adalah pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum sebagai perlindungan bagi para perempuan, yang keempat pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, yang kelima adalah penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, yang keenam adalah pengembangan pusat pelayanan terpadu, yang ketujuh adalah peningkatan peran masyarakat. Baik, nah sekarang kita akan membahas upaya meningkatkan kualitas pemberdayaan kualitas perempuan. Yang pertama adalah melalui jalur pendidikan, kedua adalah terciptanya kemitraan, ketiga berupaya memberdayakan diri, yang keempat adalah memahami tujuan hidup, yang kelima adalah pelaksanaan pelatihan pendidikan, dan yang terakhir adalah mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam berbagai aspek proses maupun dalam bidang keputusan. Baik anak-anakku, dari Sabang sampai Merauke, demikianlah pembahasan kita tentang harmoni keberagaman masyarakat di Indonesia. Terima kasih, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.